Capitano, oh mio Capitano. Demikian kutipan dari film Deadwood Society, El Attimo Fuggente. Sebuah frasa yang penuh makna cinta dan bisa diterapkan dalam konteks Inter Milan, di mana seluruh penggemar Nerazzurri pasti setuju bahwa ungkapan tersebut cocok untuk sang pemain bernomor 10, Lautaro Martinez. Sang kapten, Lautaro Martinez, harus absen dalam laga melawan Udinese kemarin dan kemungkinan juga akan melewatkan derby Coppa Italia melawan Milan. Namun, meski tak bermain di lapangan, kehadirannya tetap terasa. Meskipun tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil, Lautaro tetap duduk di bangku cadangan bersama rekan-rekannya. Dari sana, ia menyaksikan jalannya pertandingan, terus memberikan semangat, merasakan ketegangan bersama tim, dan memberikan apresiasi secara langsung kepada setiap pemain yang digantikan serta setelah peluit akhir berbunyi. Jabat tangan, pelukan, tepukan di pundak, dan senyuman lebar tampak jelas setelah pertandingan yang penuh emosi. Momen-momen tersebut tidak luput dari perhatian para fans yang hadir di Stadion Meazza, serta dari fotografer dan tim media sosial Inter. Klub pun merayakan sikapnya dengan sebuah unggahan di Instagram yang menyebut Lautaro sebagai kapten sejati, bahkan di luar lapangan. Inter Milan memiliki impian untuk menambah bintang pada jersey mereka setelah meraih Coppa Italia ke-10. Tim ini telah memenangkan 9 edisi Coppa Italia sejauh ini dan berharap bisa menambah satu lagi untuk mendapatkan penghargaan spesial. Seperti yang dilaporkan oleh Gazzetta dello Sport, setelah mencapai jumlah 10 trofi, mereka berencana untuk meminta Federasi Sepak Bola Italia untuk menambahkan bintang baru di jersey mereka, mungkin dalam bentuk bintang perak. Meskipun tidak ada regulasi yang mengatur hal ini setelah tim mencapai 10 gelar di turnamen tersebut, permintaan Inter kepada Federasi akan sah dan dapat dipertimbangkan, meskipun Juventus, yang sudah meraih 15 trofi, memilih untuk tidak menambah bintang di jersey mereka. Namun, untuk mewujudkan impian tersebut, Inter harus terlebih dahulu melewati semifinal melawan Milan dan kemungkinan final. Bertanding melawan Milan juga menjadi motivasi tambahan, mengingat Inter belum pernah menang dalam derby tahun ini, 2 kekalahan dan 1 imbang, setelah sebelumnya mereka mendominasi 6 pertandingan derby berturut-turut. La Gazzetta dello Sport mengulas mengenai Montepremi Coppa Italia yang dapat diraih oleh tim yang menang. Menurut laporan tersebut, juara kompetisi ini berpotensi membawa pulang total 7,6 juta euro, yang dibagi antara berbagai putaran, dengan beberapa diantaranya sudah ditetapkan. 400.000 euro untuk babak 16 besar, 850.000 euro untuk perempat final, 1,7 juta euro untuk semifinal, dan 2 juta euro untuk yang kalah di final, sementara yang menang akan memperoleh 4,6 juta euro. Selain itu, seperti yang diketahui, 2 tim finalis akan melaju ke final for Supercoppa Italia, meski tempat penyelenggaraannya masih harus ditentukan. Arab Saudi masih memiliki 2 slot yang tersedia dalam 4 tahun mendatang. Marko Arnautovic sedang menikmati periode terbaiknya sejak kembali ke Inter Milan, seperti yang disorot oleh Corriere dello Sport hari ini. Striker asal Austria ini telah mencetak 4 gol penting dalam 50 hari terakhir. Semua gol tersebut krusial, terutama mengingat Lautaro dan Taremi sedang cedera, Korea kurang tajam, dan Thuram baru pulih dari masalah pergelangan kaki. Meskipun demikian, kontraknya tidak akan diperpanjang pada bulan Juni mendatang. Namun, statistik musim ini tetap menunjukkan performa yang solid. Arnautovic telah mencetak 6 gol dalam 616 menit bermain, lebih baik dibandingkan dengan 7 gol dalam 1072 menit musim lalu. Semua golnya musim ini tercipta di Stadion Meazza. Tantangan bagi Simone Inzaghi sekarang adalah mengelola kondisi Arnautovic, terutama setelah permintaannya untuk diganti dalam pertandingan melawan Udinese. Striker berusia 35 tahun ini cenderung lebih lama pulih dari kelelahan, namun tetap memiliki kepercayaan tinggi di kalangan rekan satu tim dan terbukti menjadi pilihan tepat bagi Inzaghi dibandingkan dengan Korea. La Gazzetta dello Sport mengungkapkan bahwa lebih dari sekadar bermain terlalu banyak, yang lebih menyakitkan adalah kehilangan arah dan tujuan. Dalam pandangannya, kompetisi piala menjadi masalah bagi tim yang tidak memiliki kualitas untuk bersaing dan ambisi yang terbatas. Namun, hal tersebut tidak berlaku untuk Inter Milan, yang akan menutup musim ini dengan Piala Dunia antar klub pada bulan Juli dan memiliki jadwal yang padat. Meskipun bisa menguras fisik, setiap kemenangan dan kemajuan memberikan dorongan mental yang kuat. Mulai bulan Maret, klub-klub besar semakin sering berlatih dengan bermain, dan itulah yang dipilih oleh Inter, terus melaju di semua kompetisi. Menurut La Gazzetta,
Pekerjaan Simone Inzaghi dalam mengelola skuadnya tak jauh berbeda dengan yang dilakukan Jose Mourinho. Inzaghi telah mengatur rotasi dengan bijak, dan setelah beberapa waktu tampil dengan performa rendah, tim kini kembali menunjukkan performa terbaiknya. Masalah utama sejauh ini adalah cedera dan skorsing. Tentu saja, dari sekarang hingga akhir Mei, segalanya bisa terjadi, dari tanpa gelar hingga treble. Dan jika hanya mencapai double, itu bukanlah hasil yang buruk, yang sejak 2015 telah dicapai oleh banyak tim, seperti Juventus, 4 kali, PSG dan Bayern Munich, masing-masing 5 kali, serta Barcelona, 3 kali. Satu-satunya tim yang tidak pernah merayakan double adalah Real Madrid, yang terakhir kali melakukannya pada 1989, meskipun mereka telah meraih banyak Liga Champions. Rumor transfer mengenai penyerang Lille, Jonathan David, terus berkembang seiring dengan mendekatnya masa berakhir kontraknya pada Juni mendatang. Pemain asal Kanada itu, yang telah lama dikaitkan dengan Inter Milan, tampaknya semakin dekat untuk pindah ke Italia, setidaknya menurut laporan dari Sky Sport. Berdasarkan beberapa dokumen eksklusif yang diperoleh stasiun televisi tersebut, pemain kelahiran tahun 2000 itu telah menetapkan syarat bagi klub barunya. Gaji sebesar 9 juta euro kotor per musim, bonus penandatanganan senilai 15 juta euro, serta biaya komisi sekitar 10 juta euro. Persyaratan ini dianggap tidak realistis bagi klub-klub Premier League, yang biasanya mengalokasikan dana besar untuk pembelian pemain alih-alih pengeluaran gaji karena adanya perbedaan regulasi perpajakan. Situasi ini bisa menjadi keuntungan bagi BP Marotta, yang dikenal sebagai ahli dalam rekrut pemain bebas transfer. Namun, Inter bukan satu-satunya klub yang tertarik pada Jonathan David. Juventus juga memantau situasi sang striker dan bisa menjadikannya pengganti Dusan Vlahovic, jika mantan pemain Fiorentina itu hengkang. Meskipun Italia tampaknya menjadi destinasi masa depan David, impiannya tetap bermain di La Liga. Analis sepak bola Daniel Adani memberikan pandangannya mengenai performa Inter Milan musim ini dalam program La Domenica Sportiva. Hingga saat ini, Inter masih menunjukkan dominasinya dengan berada di puncak klasemen Serie A serta tetap bersaing di Coppa Italia dan Liga Champions. Menurut Adani, Inter merupakan tim yang telah memainkan pertandingan terbanyak musim ini. Selain itu, mereka juga akan menghadapi tantangan tambahan di Piala Dunia antar klub. Meskipun menghadapi jadwal padat, kedalaman skuad mereka menjadi faktor utama dalam menjaga konsistensi performa. Inter adalah tim yang telah bermain paling banyak. Mereka bersaing di 3 kompetisi dan akan bermain di Piala Dunia antar klub. Dalam situasi sulit, kedalaman skuad sangat membantu, tetapi juga penting memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau bertahan jika keadaan tidak selalu berjalan sesuai harapan, ujar Adani. Lebih lanjut, Adani menyoroti statistik Inter dalam 2 musim terakhir. Musim lalu, tim asuhan Simone Inzaghi itu hanya kebobolan 22 gol, mencetak 89 gol, dan mengumpulkan total 94 poin. Meski saat ini mereka belum menjadi tim dengan pertahanan terbaik karena Napoli memiliki jumlah kebobolan lebih sedikit, Inter tetap unggul dalam hal produktivitas serangan. Musim ini, mereka belum menjadi tim dengan pertahanan terbaik karena Napoli kebobolan lebih sedikit, tetapi mereka memiliki serangan terbaik. Dalam situasi sulit, Inter adalah tim yang tetap bekerja dengan baik, tambahnya. Dengan performa yang stabil dan lini serang yang tajam, Inter Milan berpotensi mempertahankan dominasinya di kompetisi domestik dan internasional. Tantangan ke depan akan menjadi ujian sejati bagi tim untuk menjaga konsistensi hingga akhir musim. Jurnalis senior Paolo Condo memberikan analisis mendalam tentang jalannya pertandingan Serie A dalam tulisannya di Corriere della Sera. Dalam ulasannya, ia menyoroti performa impresif Inter Milan, terutama di babak pertama pertandingan terakhir mereka. Keindahan gol pertama Inter, dan secara umum performa mereka di babak pertama, menunjukkan keunggulan yang masih mereka miliki atas para pesaingnya. Kembalinya Mkhitaryan dan Di Marco ke performa terbaik, permainan cair dari Calhanoglu, serta insting pembunuh yang kembali ditunjukkan oleh Arnautovic dan Fratesi. Semua ini membawa Inter ke puncak performa teknis dan estetika di momen krusial musim ini. Namun, Condo juga menyoroti konsekuensi dari dominasi Inter. Ini adalah pencapaian besar, tetapi juga memiliki konsekuensi, terutama terkait ambisi untuk memenangkan segalanya. Begitu mereka merasa aman, tim beralih ke mode pengelolaan permainan, tidak ingin menghabiskan energi karena harus menyimpannya untuk derby melawan Milan atau laga melawan Bayern. Terkadang, keunggulan kualitas mereka tetap memungkinkan kontrol pertandingan seperti ini. Namun, terkadang tidak,
dan Udinese adalah tim yang mampu memanfaatkan celah sekecil apapun. Lebih lanjut, Condo mencatat bahwa meskipun Inter mendominasi permainan, mereka tetap berada dalam situasi berisiko. Inter pada akhirnya berada dalam risiko. Inzaghi membuat dirinya diusir secara tidak perlu. Sommer menjadi penyelamat dan tampil sebagai pemain terbaik. Sementara itu, ia juga menyoroti bagaimana tekanan besar melanda Napoli, yang harus bermain dengan ekspektasi tinggi setelah kemenangan Inter. Namun, mereka beruntung karena lawan mereka, AC Milan, memulai pertandingan dengan buruk. Tidak ada tim yang memulai pertandingan dengan lebih ceroboh daripada Milan. Buktinya, dalam waktu 20 menit, dua kesalahan besar di lini belakang membuat tim asuhan Conte unggul 2-0. Analisis Condo ini menegaskan bahwa meskipun Inter Milan masih memiliki keunggulan, tantangan besar masih menanti di sisa musim Serie A. Persaingan ketat antara tim-tim papan atas akan menentukan siapa yang benar-benar siap merebut gelar juara. Kemarin, Senin, 31 Maret, digelar upacara penghargaan Fede, Speranza e Carità edisi kedua di Auditorium San Barnaba, Brescia. Penghargaan ini diberikan kepada berbagai tokoh dari berbagai bidang dalam masyarakat. Salah satu penerima penghargaan tahun ini adalah Giuseppe Marotta, Presiden dan CEO Inter Milan. Saya sangat berterima kasih dan menerima penghargaan ini dengan kepuasan besar, karena ini bukanlah penghargaan biasa, ujar Marotta. Mungkin kehadiran saya terasa kurang sesuai dengan tujuan penghargaan ini. Namun, dalam kapasitas saya ingin dikenang bukan hanya sebagai manajer klub besar selama bertahun-tahun, tetapi juga sebagai seseorang yang berkontribusi dalam bidang sosial. Marotta menegaskan bahwa ia merasa memiliki kewajiban untuk mengembalikan sebagian dari apa yang telah ia terima dalam hidup. Melalui klubnya, ia terus berupaya membantu mereka yang lebih rentan. Olahraga adalah sarana nyata untuk tujuan ini, karena mampu membangkitkan emosi yang kuat dan dalam beberapa kasus, bahkan menjadi terapi. 2 tahun lalu, kami membentuk tim sepak bola untuk penyandang disabilitas intelektual yang kini berkompetisi di liga khusus. Kami juga akan segera meresmikan tim bagi mereka dengan disabilitas motorik. Selain itu, Marotta juga aktif dalam mendukung anak-anak dan remaja yang kurang beruntung. Saya memimpin sebuah organisasi yang menaungi 700 anak laki-laki dan perempuan berusia 7 hingga 18 tahun dengan berbagai masalah, yang tetap bisa berpartisipasi dalam olahraga. Olahraga adalah katalisator yang membantu mereka yang memiliki lebih sedikit kesempatan. Dalam olahraga, semua orang sama. Olahraga adalah inklusi. Graziano Cesari mengkritik keputusan wasit Civi dalam pertandingan Inter Milan versus Udinese yang ditayangkan di Pressing. Dalam analisisnya, Cesari menyoroti beberapa kesalahan yang dilakukan oleh sang wasit selama pertandingan. Inzaghi mulai protes karena ada pelanggaran di batas area terhadap Thuram, namun itu memang pelanggaran. Meskipun berada di luar kotak penalti, itu adalah tindakan yang seharusnya mendapat kartu kuning. Namun yang terjadi adalah Inzaghi yang mendapat kartu kuning karena protes, kata Cesari. Lalu dia kembali protes saat pada menit ke-93 ada pelanggaran bijol terhadap Korea. Itu adalah pelanggaran di tengah lapangan. Apa yang dilakukan bijol jelas melanggar aturan. Inzaghi kemudian masuk ke lapangan dan tak terhindarkan mendapatkan kartu merah, tambah Cesari. Antonio Cassano tetap mempertahankan pendapatnya tentang perburuan Scudetto meski Napoli merespon dengan kemenangan atas Milan. Setelah kemenangan Inter Milan atas Udinese, Cassano tetap merasa bahwa untuk saya, Liga sudah selesai, ucapnya dalam program FIFA El Football. Napoli seharusnya memenangkan semuanya, tetapi saya rasa itu akan sangat sulit, tambah mantan striker itu. Inter terlalu kuat dibandingkan yang lain dan mereka memiliki pertandingan yang sedikit lebih mudah di Serie A, meskipun mereka akan menghadapi 2 derby di Coppa Italia dan juga Liga Champions.